kita? Konsentrasi di mana? Hah? Belakang pasukan di sini Pak. Sini semuanya. Berikan. Kamera dari sini ya? Boleh. Boleh kan? Saya kan dulu wartawan jadi tahu. Lagi baju. Aku ngejarin satu. Nah, mana? Atur aja. Background supaya kelihatan. Background supaya kelihatan pasukan. Enggak, sudah. Ya? Buka topi, Pak ya. Lagi, jangan bawa baju lagi. Oke, siap. Nah, tadi dari media sih? Lengkap dengan Sido. TV One. Grup, BTV, Tindo Peri. Sudah lengkap semua ya? Siap, Saya sudah. nggak balik gitu. Siap. Sudah. Saya harus pernyataan pers saja ya. Baik, rekan-rekan media, selamat datang di Batalion 134. Saya nyampaikan bahwa seharusnya hari ini saya masih di Medan dalam rangka seminar Indo-Pasifik, dan pada hari ini saya menjadi keynote speaker. Tetapi kemarin saya pada saat mendapat berita Presiden berada di luar negeri, kemudian Panglima TNI berada di Thailand, sehingga saya mengambil keputusan cepat harus kembali, dan saya minta mohon maaf kepada Kepala Staf Tentara Australia, dan saya mendapat pesawat waktu itu, hanya hampir saya tidak dapat, kemudian saya ke Singapura, kemudian dari Singapura menggunakan ferry. Kedatangan saya yang pertama kali adalah saya mendengar langsung dari prajurit-prajurit saya dan komandan batalion, komandan kodim, para perwira saya yang mengalami itu. Setelah selesai itu saya menyenguk prajurit-prajurit saya yang dirawat di rumah sakit, ada 4 orang, yaitu Prada Ari Suristio, Pratu Ari Sudianto, Praka Eka Basri, dan Pratu Eko Syaputra. Mereka semuanya ditungguin, ada tungguin pacarnya, ada tungguin istrinya. Sudah malam jadi bagian tidur. Kemudian saya ke sini. Tujuan saya adalah saya ingin menjelaskan yang paling penting adalah saya datang ke sini untuk memberikan apresiasi kepada prajurit-prajurit saya, prajurit Batalion 134. Prajurit-prajurit saya ini adalah mewakili semua prajurit TNI Angkatan Darat, baik yang sedang bertugas di luar negeri, bertugas di perbatasan, daerah terpencil, tempat-tempat pulau-pulau terluar, semua prajurit Angkatan Darat. Saya bangga kepada mereka, bahwa mereka menunjukkan prajurit yang bermental baja, bermoral, dan bermoral tinggi secara profesional. Mengapa demikian? Komandan batalionnya adalah Mayor Infanteri Johan Marpaung. Baru pada saat kejadian, baru 3 hari menjadi komandan batalion. Tetapi tadi malam saya datang ke sini, dan mereka mengatakan bahwa kalau saya akan menghancurkan Brimob tidak kurang dari 10 menit. Tetapi mereka sadar Panglima tertinggi mereka adalah hukum. Saya ulangi, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia adalah hukum. Karena kita adalah negara hukum. Dan mereka sadar bahwa mitra mereka adalah kepolisian, adalah mitra mereka, saudara mereka, dan teman seperjuangan mereka dalam wujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan mereka sadar bahwa itu adalah oknum-oknum kepolisian yang kriminal dan erosi kepemimpinan yang ada di situ. Saya tadinya marah sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan Angkatan Darat, tetapi saya malu kepada mereka. Mereka prajurit, tapi mereka bisa memberikan contoh kepada saya bagaimana mereka profesional. Begitu komandan batalion mengatakan minggir semuanya, kembali, mereka kembali. Kalau di sini ada yang berpakaian preman, karena mereka yang tinggal di perumahan asli. Dan tempat kejadian itu adalah perumahan asli. Karena batalion ini ada 134 prajurit yang tidak bisa tertampung di sini, karena tempatnya terbatas, rumahnya terbatas, dan mereka tinggal di perumahan asli. Dan mereka kembali dari
apel. 2 orang di TKP yang pertama di Asri, kemudian 2 orang di markas Brimob. Saya tidak mempermasalahkan bagaimana proses hukumnya, tetapi yang saya tahu persis adalah 4 orang yang mengetahui 2 orang rekannya, juniornya tertembak. Mereka mengikuti kendaraan ekstrail dan 3 kendaraan lainnya masuk ke markas Brimob. Maka 4 orang, yaitu ada Praka Eka Basri, Pratu Eko Saputra, Pratu Ces Budiman, dan Pratu Renaldi. Mereka datang secara baik-baik ke penjagaan Brimob. Pada saat mereka datang, tiba-tiba Brimob mengangkat senjata dan lari ke belakang, dibilang diserbu. Mereka tidak bersenjata, sama sekali mereka tidak bersenjata karena selesai apel. Dan mereka berpakaian preman karena apel kembali IB. Pada saat itu tiba-tiba ada perintah serang dan mereka dikejar. Yang bernasib jelek adalah Praka Eka Basri, tertangkap, dibawa ke dalam, kemudian Pratu Eko Saputra tertembak kakinya, dan Pratu Ces Budiman dan Pratu Renaldi melaporkan kepada Pasi Intel dan Komandan Komi Markas serta dan Sibimu datang ke sana, meminta kepada Wakasat Brimob di sana agar prajuritnya yang bernama Praka Eka Basri untuk dikembalikan. Tidak dikembalikan, akhirnya mereka mengatakan, apakah abang akan membiarkan prajurit saya mati digebukin anggotanya? Akhirnya diperintahkan keluarkan. Pada saat itu akan keluarkan, selang berapa lama terdengar tembakan. Dan pengakuan dari Praka Eka Basri tertembak. Ditembak. Ya, saya ulangi, ditembak di dalam asrama. Kejadian ini saya pada saat kemarin koordinasi dengan Kapolri, saudara saya, senior saya, dan beliau sangat arif bijaksana. Saya menawarkan agar karena sama-sama kita adalah aparatur pemerintahan dan milik rakyat, maka membentuk tim investigasi gabungan. Bukan Polri dengan Angkatan Darat, tapi Polri dengan TNI. Dan tahapan-tahapan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan pernyataan ini, saya tidak akan memberikan pernyataan apapun juga. Setelah tim investigasi terbentuk, maka tim investigasi lah yang akan memberikan keterangan pers selanjutnya. Yaitu Kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia gabungan. Selanjutnya, saya marah, prajurit saya marah, itu satu hal yang wajar. Karena prajurit kami ditembak. Tetapi ini adalah negara hukum, dan kami serahkan kepada tim investigasi, kemudian serahkan hukum. Yang dapat melukai hati kami semuanya adalah keputusan hukum yang berkeadilan. Dan saya yakinkan, dan saya bangga kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas. Mereka adalah profesional, dan kita melihat sampai sekarang tidak jadi apa-apa. Dan saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, seluruh personil Kepolisian Republik Indonesia, jangan takut. Bertugaslah seperti biasa bersama-sama dengan TNI, karena negara ini membutuhkan TNI dan Polri yang bersatu, yang akrab. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, saya himbau seluruh prajurit saya, laksanakan tugas dengan benar, bersama-sama dengan kepolisian. Yang melakukan ini adalah oknum-oknum kepolisian yang bertindak kriminal. Jangan samakan mereka semuanya. Kepolisian melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita sama-sama bertugas. Bangsa ini memerlukan TNI dan Polri untuk wujudkan rasa aman. Sekali lagi kepada rekan-rekan TNI dan kepolisian, selamat bertugas. Negara dan bangsa membutuhkan kalian semuanya. Berikan pengabdian yang terbaik kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama sangat kita cintai. Terima kasih. Selesai. Tim investigasi belum dibentuk. Ya, belum dibentuk. Saya tidak akan menyampaikan apapun juga. Biarlah tim investigasi, karena kalau saya nyampaikan, saya cenderung membela prajurit saya. Itu tidak objektif, karena kita sudah bersama-sama sepakat untuk bentuk tim investigasi bersama. Di sama-sama saya ada Badan Puspom, ada Badirku, dan lain sebagainya, hukum dan sebagainya ada. Tetapi saya perintahkan tidak ada yang menyampaikan pernyataan, agar pernyataan disampaikan oleh tim investigasi gabungan. Berapa orang, Pak? Ya, Investigasi berapa orang? ini semuanya nanti Panglima TNI dan Kapolri. Saya serahkan kepada beliau-beliau. Berapa lama targetnya berapa Ya. lama Pak? Dari TNI yang ikut dalam tim investigasi itu ada berapa? Tentunya ada POM, ada direktur hukum, ada kesehatan, semuanya lengkap. Ada 8 ya. Berapa lama akan diberikan tenggang waktu Pak untuk menyelesaikan? Penyelesaian saya tidak menentukan target, tapi adalah kebenaran yang harus mereka dapatkan untuk proses hukum yang berkeadilan. Kalau kondisi korban saat ini gimana? Kondisi korban dalam keadaan baik di rumah sakit, ya, dalam kondisi baik, semuanya sadar,
dan proyektilnya sudah diangkat semuanya dan ditungguin oleh istri dan pacarnya. Itu benar Pak, pas di operasi ada proyektil di tubuh 4. Sebagai barang bukti ada proyektil yang tersisa, yang lainnya tembus karena jarak dekat. Ada tembus. Apa pelurunya Pak? Ya, Pelurunya. Jenisnya Pak? saya tidak menyampaikan jenisnya, tetapi tadi Kasda menyampaikan bahwa itu adalah peluru dari 5,56. Ya, saya belum tahu pasti ya, tapi yang jelas sudah ada satu. Mengantisipasi, tadi malam saya sudah ke sini, saya makan bersama dengan prajurit, dan prajurit berjanji bahwa mereka semuanya sadar dan mematuhi proses hukum. Karena polisi bukan musuh kita. Musuh Tentara Nasional Indonesia adalah yang merongsong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mereka semua sadar, mereka prajurit-prajurit yang profesional, tidak akan terjadi apa-apa, saya jamin. Terus, Pak, Ya. pemicu perkelahian ini apakah benar dari gudang atau gimana? Kalau berdasarkan Saya ulangi, ini bukan perkelahian. Bukan perkelahian. Kalau perkelahian, dua pihak bereaksi. Prajurit saya tidak bersenjata dan mereka adalah perumahannya di tempat itu. Silakan dicek, perumahannya di tempat itu, mereka tinggal di tempat itu. Jadi bukan perkelahian. Ini saya perlu luruskan. Pak, ada kecurigaan bahwa keberadaan TNI di sana karena membackingi BBM ilegal itu Pak. Saya tidak mengatakan itu, tetapi mereka memang tinggal di perumahan itu karena keramaian 134 yang tinggal di luar, dan itu merupakan perumahan yang berdasarkan KPR, mereka tinggal di sana. Kemudian mereka kembali dari apel, karena apel jam 9, dan memang perumahan arahnya arah ke sana, arah ke Brimob, adalah ke perumahan sana semuanya. Di sana kan tidak ada perumahan lagi sana. Gitu. Jadi tinggal di sana, biarlah tim investigasi yang menyampaikan permasalahannya apa. Saya tidak boleh menyatakan, oh ini tidak. Kalau jumlah orang belum nggak bisa disampaikan juga Pak ya? Yang apa itu? Yang tim investigasi. Belum. Belum tahu kan? Ya. Nanti apakah berkoalisi Pak dari Polri sama TNI? Dia bersama-sama TNI dan Polri. Ini suatu keputusan yang arif dan bijak, saya pikir. Saya belum mendengar. Hari ini Pak Kapolri datang, saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Jam berapa? Pak Kapolri sekarang sudah ada di sini. Enggak, pertemuannya Setelah ini saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. di Batara ini Pak. Nanti saya telepon, kebetulan Pak Kapolri juga rekan saya sendiri. Maunya di mana, saya akan menyelesaikan saja. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Media.